Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hayakumullah tabaraka ta'ala bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan majelis kita yang keempat, dan kita telah masuk dalam pelajaran yang kedua di dalam kitab ini, yaitu dari kitab Usul Fiqih Ahli Madinah, ya. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan daripada muqaddimah ala maisarahullah, kita pindah ke bab berikutnya yang ini mesti antum fahami, wafaqakumullahu lima yuhibbuhu wa yarda, terkait bi'ah, ya. Manil muradu bi ahli Madinah. Sebelumnya sudah kita singgung sedikit terkait dengan siapakah Ahlul Madinah, siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Madinah, ya, apa yang dimaksud dengan mereka Ahlul Madinah, siapa rijal Ahlul Madinah. Ini penting, siapa rijal di dalam agama, ya, siapa rijal di dalam agama, siapa ulama mereka Ahlul Madinah, ya, terlebih lagi terkhusus siapa dari mereka itu yang berfatwa di sana, fuqahanya, kemudian mufti-muftinya, ya. Dan Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menjelaskan di dalam pelajaran bersama kami, kata beliau, ketika beliau mendapati pelajaran ini fi sahra Jazair, di tengah-tengah padang pasir Jazair, beliau belajar di padang pasir, ya. Beliau mendapati suatu faidah berkaitan dengan orang-orang yang sering menukilkan suatu manqul, ya, dari ucapan para salaf, yaitu al-isnadu minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Karena ini sebagaimana ucapan para salaf lainnya, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan saja karena sanad, maka sudah barang tentu setiap orang itu akan berbicara sekehendaknya, ya, terhadap urusan agama. Semua orang bicara agama, orang awam, orang jahil, orang bodoh, orang yang enggak terpelajar, semua bicara agama, ya. Tapi laulal isnadu laqala man syaa ma syaa, ya. Kalau bukan sanad, maka semua orang bicara agama. Dan itu terjadi di hari kita saat ini. Fi yaumina hada, fi asrina al-yaum, subhanallah, wallahu musta'an. Semua orang bicara agama, ya kan? Sedangkan mereka enggak bisa membedakan antara dalil dengan hujjah, dengan burhan, ya. Dalil itu semua orang bisa, nukil ayat Al-Quran, ya, nukil hadis Nabi SAW. Tapi berbeda dengan hujjah. Hujjah hanya dimiliki oleh apa? Ahlul basirah, orang-orang yang memiliki basirah, yang menukilkan hujjah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf 108. Ya, katakanlah aku dengan orang yang mengikutiku datang dengan hujjah, dengan burhan, dengan barahin, ya, dengan basirah. Kemudian Allah mengatakan di tempat lain dalam Al-Qur'anul Karim, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian, hujjah, bukan dalil, hujjah. Ya, meskipun secara umum dalil itu adalah hujjah, tapi pemaknaan secara mendalam itu berbeda. Dalil orang-orang awam bisa, nukil Al-Quran, nukil hadis Nabi SAW, bebas, semua orang bisa. Orang yang enggak belajar, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang awam. Ya, tapi hujjah itu dimiliki ahlul ilm dan juga para penuntut ilmu syar'i. Taib. Ya, jadi kata Syekh ketika mendapati faedah ini terkait manqul al-isnadu minad din, ya, ini adalah ucapan salaf, tetapi sebahagian orang-orang zanadiqah, ba'dun nas la qasrahumullahu ta'ala, mereka itu membawakan hadis ini, memikul hadis ini atau qaul ini hanya kepada hadis-hadis saja. Faham sampai di sini? Jadi mereka memperalat qaul ini, ucapan ini, ya, aqwalus salaf. Al-isnadu minad din dibatasi secara apa? Terkait hadis-hadis saja, qasr. Taib. Jadi mereka mengatakan sanad itu agama, al-isnadu minad din. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Maka sebutkanlah kepada kami para perawi sanad di dalam hadis. Kemudian mereka melupakan ilmu-ilmu lain, ya, semisal akidah, ya, bahkan fikih. Jangankan akidah, bahkan fikih saja mereka melantarkan apa? Al-isnadu minad din. Ya, subhanallah. Apalagi akidah. Ya, jadi jika seorang muslim tulen itu datang kepada mereka dengan hadis, kemudian membangun dari hadis-hadis tersebut akidah, ya kan, maka mereka enggak menginginkan hal tersebut. La nuridu hada, ya. Mereka mengatakan kami enggak ingin dengan hal tersebut.
mereka gerah, panas. Ya, katakanlah antum sebagai ahlu sunnah, sebagai muslim yang mengaku ahlu sunnah, ya, bahwa yang kita inginkan adalah apa? Siapa yang berkeyakinan terhadap akidah ini minas sahabah, dari kalangan sahabat. Siapa rijalnya? Sebutkan. Ya, sebutkan. Siapa yang berkeyakinan dengan akidah ini dari kalangan para sahabat? Siapa? Sebutkan. Kemudian tabi'in, kemudian apa? Atba'at tabi'in. Ya. Kemudian balagatil a'immah al-amsar, sampai kepada para a'immah al-amsar rahimahumullahu jami'ah. Ya, semisal siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhu. Karena akidah itu dengan manhaj talaqi. Ya, akidah itu dengan apa? Manhaj talaqi. Faham sampai sini antum? Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Faqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Ya, beda dengan sekte-sekte kafir talafiyah, ya, salafi maz'um yang mereka mengklaim salafi, ya kan? Dengan ya nisbah, ya kan? Dengan ya nisbah. Ya, para mudda'iyah as-salafiyah al-mu'assirin. Ya, salafi itu sekte-sekte kafir. Berbagai macam kelompoknya salafiyun, ya, dengan ya nisbah, antum jangan salah paham, ya. Dengan ya nisbah, orang yang nisbatkan kepada para pengikut manhaj salaf, ittiba dengan manhaj salaf, Al-Qur'an dan Sunnah, itu mereka orang kafir, najis, hina, mujrim. Kaum su, sufaha, hamqa, kufar. Ya. Jadi antum harus paham, mereka itu tidak mengerti sedikit pun tentang terhadap para salaf, nggak ngerti sedikit pun. Ya, mereka itu cuma gandrungnya, sibuknya apa? Mengagungkan tokoh-tokoh, ya, muassirin, tokoh-tokoh mutaakhirin, ya, orang-orang muassirin. Ya, itu saja bisanya. Dihidupkan namanya, dia agungkan namanya, disebut-sebutkan namanya, ya, orang-orang mutaakhirin itu. Faham betul kalau sudah apa? Menyebutkan tafasil ataupun qawaid mutaakhirin. Tafsilannya, tafsilatnya, rinci-rinciannya, qawaid-qawaidnya, kaidah-kaidahnya disebutkan hafal sekali. Ya, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Ya. Bahkan dengan idiotnya mereka itu apa? Menganggap itu adalah ilmu, kata mereka. Subhanallah. Ya, kalam, ra'yu, ya, muhdas, perkara-perkara muhdas itu dianggap ilmu oleh orang dungu, orang idiot, orang safih, orang dal, ya, ahlud dalal. Subhanallah. Ya. Tapi kalau soal mengaku-ngaku, ngobrol, ya kan, ikut manhaj salaf, terdepan mereka. Kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, mengobrol, ya kan, makanya disebutkan salafi maz'um, ya, maz'umin, orang-orang yang ngaku-ngaku. Ya, itu dengan semisal seperti mereka. Ya. Jadi kalau tapi disuruh berpegang teguh dengan ajaran para salaf, madhab salaf, ya, terkencing-kencing mereka. Ya, gerah kepanasan mereka, subhanallah. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting, ya kan, bagi kita yang mengaku ahlu sunnah. Maka kita muttabi'una lil athar wa ala aqidati as-salaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal kita apa? Kita kenal khilafah di masa salaf, tahun wafat mereka, ya, siapa saja yang berfatwa di masa terbaik, ya kan, al-qarnul khairul qurun, ya, hingga masa kibarnya tabi'in, sigornya tabi'in, dan seterusnya, ya. Jadi maknanya bukan mereka itu jahil secara hakikat dari para salaf, tapi jahil di dalam apa? Berkomitmen dengan ajaran para salaf. Ya. Maka sudah kewajiban antum yang mengaku ahlu sunnah lebih harus lagi untuk faham ma'rifah as-salaf, ya, mengilmui para salaf, syiar mereka, tarajim mereka, ya, tawarikh mereka, syurah mereka, ya. Jangan kalah dengan mereka, itu dengan belajar makanya, ya. Hatta apa? Tatasawwara jayyidan bi'idznillah tabaraka ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ini salah satu contoh dari para a'immah al-amsar, ya. Imam Ahmad itu menunjukkan bahwasanya akidah itu adalah manhaj talaqi. Ya, kapan saja beliau ditanya terkait akidah, ya, Imam Ahmad itu tidak akan lancang mengatakan hadits sahih, hadits dhaif, fihi illah. Enggak berani Imam Ahmad. Ya, orang hari ini subhanallah, ya kan, ini ada illat, ini ada sahih, ini dhaif, ini matannya, ini sanadnya, la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Tapi apa Imam Ahmad mengatakan? Talaqathul ulama bil qabul. Allahu akbar.
talaqathul ulama bil qabul. Sebagaimana dalam misalnya contoh apa? Tafsir Mujahid Al-Maqam Al-Mahmud, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mendudukkan Nabi SAW di atas arasy, ya, di atas arasy. Apa kata Imam Ahmad? Qad talaqathul ulama bil qabul nusallimul khabar kama jaa. Allahu akbar. Hada Imamuna Ahmad bin Hanbal rahimakallah ya Abu Abdullah. Rafa'allahu qadrahu. Allahu akbar. Saya dapati akidah ini dengan talaqi dari para ulama, kesemua dari mereka rahmatullah alal jami' menerima dengan penerimaan bil qabul. Wa nusallimul khabar kama jaa. Kami taslim, kami berserah diri, kami pasrah, ya, enggak lancang untuk mengotak-ngatik dengan khabar yang datang kepada kami kama jaa, sebagaimana datangnya. Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal, ya, subhanallah. Mereka terima dengan penerimaan, mereka taslim, ya. Hada fil aqidah, ya jamaatul khair. Syuf barakallahu fikum. Labudda laha al-isnad. Labudda laha al-isnad. Hada fil aqidah. Tapi lihat najis tagut siapa? Al-Albani, al-kafir, al-jahmi, al-anid. Zadahullahu azaban fi qabri. La'anahullah. 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 Ya, zindik, kafir, najis, hina, mujrim al-Albani. Sesembahannya orang-orang salafi, ya kan? Togutnya, Tuhannya mereka, ya, ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa kurang ajarnya al-Albani terhadap para ulama, ya, dan betapa lancangnya dia merusak agama serta umat Islam, ya. Dia bilang ini begini, ya, subhanallah. Ini akidah, bukan karena furu'iyah. Anda perhatikan. Atau semisal sekte kafir, najis, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, sama, ya. Bagaimana kurang ajarnya mereka itu terhadap dalil sifat misalnya. Mereka musyabbihah. Anda perhatikan, mereka musyabbihah, mujassimah, mu'attilah, ateis, ya. Mereka ateis, Asy'ariyah, ya. Orang-orang dungu hari ini yang penting tegakkan syariat Islam, khilafah Islamiyah, ya, syariat Islam, NKRI bersyariah. Dungu, ya. Mereka masuk pintu-pintu jihad, mereka masuk pintu-pintu fikih. Orang kufar najis, ya. Antum bersyukur bisa belajar ilmu para salaf sebelum ibadah-ibadah lainnya, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum saum, sebelum haji, ya, hatta sebelum al-jihadu fisabilillah. Mereka masuk pintu-pintu jihad, tegakkan jihad, hudud Allah, ya, ISIS misalnya, Tanzim Daulah Al-Jahmiyah fil Iraq wa Syam. Ya, penting hudud Allah kata mereka, ya, hudud Allah, zina, ya, pelaku liwat, pelaku, ya, had rajam, ya kan, had potong tangan, mencuri dan sebagainya. Ada orang mengatakan Al-Qur'an bukan Al-Qur'anu makhluk, ya, Allah bukan di langit. Jadikan imam, dungu, ya. Harusnya ditegakkan hukum Allah, had Allah ditegakkan, eksekusi mati. Ini enggak, ya, itu dungu. Ya, dungu, pengikut-pengikutnya lebih dungu, apalagi yang lokal-lokal Indonesia itu. Dungu-dungu semua, jijik. Ustadz-ustadznya dungu, ya. Pengikut-pengikutnya apalagi lebih dungu lagi, ya kan. Diobral sama jihad sudah luluh mereka. Ya, debu jihad apa segala macam, ya kan. Antum enggak berjihad sudah komentar dungu, ya kan. Iya. Orang-orang dungu. Ma'indahum hujjah. Enggak punya hujjah mereka. Ya, mukhannisul Jahmiyah, benci-benci Jahmiyah. Nangis, ya kan, mereka cuma bisa merengek, cuma bisa framing. Antum benci sholawat, antum benci habaib, antum benci ulama, antum benci antum tubaddi'unal ulama, antum tukafirunal ulama, ya, antum benci jihad. La ilaha illallah, benci mukhannisul Jahmiyah. Ya, enggak ada ilmiahnya mereka, dungu, ya, banci mereka, ya, mukhannisul Jahmiyah. Paham antum? Na'am. Nasallahu tabaraka ta'ala bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ula an yaftaha lana wa lakum abwaaba ilmi usulis salam wa yarzuqna as-salamata wal afiyah. Amin Allahumma amin. Begitu pula dalam fikih, mana isnadnya? Fikih juga begitu, ya. Mana isnadnya? Ya. Mana isnadnya? Imam Malik bainahu wa bainas sahaba fil ghalib rajulun wahid aw rajulan. Ya, ala hasab. Imam Malik itu demi Allah, ya, sanadnya Imam Malik dengan sahabat itu imma berjarak dengan satu sahabat atau dua orang sahabat.
Ya, dua orang rawi maksudnya dari kalangan para sahabat. Ya, imam meriwayatkan dari sahabat mubasyarah, atau imam yarwi an kibari tabi'in hakada. Maka katakan mana sanad fikih Anda, hadis mana sanad hadis Anda, apalagi akidah mana sanad akidah. Ngomong senang semari nggak ada sanadnya. Ya, kalaupun nukil itu pun diperalat. Ya, dulu. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita masuk dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah. Imam Malik ketika meriwayatkan, beliau memperbanyak yukthir min qawlihi hauqalah, yakni mengucapkan doa la haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk wara. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa bihamdih. Taib. Al-muftun min as-sahabah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka itu berfatwa, para mufti yang mendapatkan legalitas berfatwa dalam urusan agama fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada mereka yang berfatwa urusan agama. Itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Iya. Qala Ibn Sa'ad akhbarana Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Aslami atau al-Aslamiyu nisbah, ya, bidhammi bil wawi dhahirah, ya, al-Aslamiyu atau disakin, kilahuma sahih, ya. An Yahya ibn al-Mughirah ibn Abdurrahman ibn Haris Abi Hisham an Ikrimah ibn Khalid al-Makhzumi an Ikrimah ibn Khalid al-Makhzumi an Ibni Umar, wafat 73 Hijriah. Antum perhatikan, wafat Ibnu Umar 73 Hijriah. Ya, annahu su'ila, bahwasanya beliau ditanya, man kana yuftin nasa fi zaman Rasulullah SAW, siapa yang berfatwa di masa Nabi SAW, dan Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya, antum catat, Ibnu Umar wafat tahun 73 Hijriah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, wafat beliau tahun 11 Hijriah. Faqala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, yang berfatwa di tengah-tengah manusia di zaman Nabi SAW itu adalah Abu Bakr As-Siddiq, wafat tahun 13 Hijriah, wa Umar Ibn Al-Khattab, wafat tahun 23 Hijriah. Ma'a'lamu ghairahuma, saya tidak tahu ada selain daripada keduanya. Ini berdasarkan apa? Asarnya Abdullah bin Umar. Beliau ditanya siapakah manusia, orang-orang yang mendapatkan legalitas berfatwa di masa Nabi SAW, maka Ibnu Umar mengatakan Abu Bakar dan juga Umar. Tayyib. Kemudian waqala Ibnu Sa'ad, ya, ini asar yang pertama ini yang disebutkan tadi Rahim Ibnu Sa'ad, itu Al-Basri. Ibnu Sa'ad Al-Basri wafat tahun 130 Hijriah. Ya. Sanadnya dengan Imam Malik satu rojul saja, satu rawi. Ya, tilmis Imam Malik rahimahullahu taala. Tayyib. Antum bisa lihat di nama-nama yang disebutkan nanti secara mendalam, karena kita meringkas waktu. Sebetulnya Syekh memberikan penjabaran banyak faedah yang luar biasa dari nama-nama yang disebutkan, tapi kita meringkas waktu biqadarillahi subhanahu. Antum bisa lihat di dalam siyar tarajim terkait nama-nama yang disebutkan, ya. Tayyib. Qala Ibnu Sa'ad, asar yang kedua, akhbarana Muhammad ibn Umar, akhbarana Usama ibn Zaid ibn Aslam an Muslim ibn Sim'an atau Sam'an anil Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad ini hafidnya siapa? Abu Bakr As-Siddiq, cucu daripada Abu Bakar, ya. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq, wafat pada tahun 107 Hijriah. Tayyib. Qal, dia mengatakan, kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman ibn Affan khalifah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wafat tahun 35 Hijriah. Wa Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat pada tahun 40 Hijriah. Mereka yuftuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan orang-orang yang berfatwa di masa Nabi SAW itu, ya, ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman, ada Ali, ya, 4 khalifah, ya, rahmatullah alal jami'. Kemudian qala Ibn Sa'ad, akhbarana Muhammad ibn Umar, akhbarana Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Sabrah, ya, Sibrah atau Sabrah, an Musa ibn Maisarah, ya, an Muhammad ibn Sahl ibn Abi Khaisamah, Muhammad ibn Sahl ibn Abi Khaisamah, atau ada yang mengatakan Khasmah,
ya, ahadus sahabi al-jalil, salah seorang sahabat yang mulia. Ya, ini sahabat. An abihi qala, daripada ayahnya dia mengatakan, kana alladziina yuftuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasata nafarin minal muhajirin wa salasata minal ansar. Jadi total semua yang berfatwa di masa Nabi SAW itu, kata Muhammad ibn Sahal ya al-Ansari al-Madini rahimallahu taala, itu ada 6 orang. 3 di antara mereka dari kalangan muhajirin, 3 lainnya dari kalangan ansar. Siapa mereka? Yaitu Umar, ya, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ahadul qurra, ya, salah seorang ahli Quran, salah seorang yang menjama Al-Quran, menghimpun Al-Quran di masa Nabi SAW. Ya, wafat pada tahun 30 Hijriah. Ya, mengikuti berbagai macam perperangan dengan Nabi SAW. Ya, banyak perperangan dia lalui. Ya. Kemudian Mu'az ibn Jabal wafat tahun 18 Hijriah. Kemudian Zaid ibn Sabit wafat tahun 45 Hijriah. Jadi 3 masing-masing dari ke-6 orang itu, 3 dari kalangan muhajirin, 3 lainnya dari kalangan ansar. Ya, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay ibn Ka'ab, Mu'az ibn Jabal, wa Zaid ibn Sabit. Rahmatullah alal jami' radhiyallahu anhum. Wa qala Ibn Sa'd akhbarana Muhammad ibn Umar akhbarana Abu Bakar ibn Abdullah ibn Abi Sabrah an al-Fudail ibn Abi Abdullah an Abdullah ibn Dinar al-Aslami an abihi qala kana Abdurrahman ibn Auf wafat 32 Hijriah mimman yufti fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antara orang yang berfatwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman bima sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'u ba'dhum fi abyatin faqal, semua dari nama-nama tadi dihimpun dalam satu bait syair. Ya, wa qad kana fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah yaqumuna bil ifta qaumatan qanit fa'labatu ahli al-khilafah ma'ahum Mu'az, Ubay ibnu Auf wa ibnu Sabit. Ya, 4 dari mereka itu dari khilafah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di antara lainnya adalah Mu'az, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman ibnu Auf, dan juga ibnu Sabit, ya, ibnu Sabit. Tayyib. Naktafi bil qadr insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.